wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana urzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih dan pasti akan senantiasa memberikan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua. Selama hayat masih dikandung badan, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan semua kebutuhan kita, dari itu kebutuhan jasmani ataupun rohani. Tinggal bagaimana kita pandai-pandai mensyukurinya. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu luang. Kita dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, keturunan dan yang lainnya. Semuanya Allah fasilitasi untuk agar kita bisa bahagia di dunia dan agar kita bisa berbekal untuk kembali ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, keluarganya, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran beliau. Adik-adik, mainnya di kelas boleh, atau ngaji di tempatnya Abah sama Umah boleh, ya. Kalau di sini jangan berisik. Buat belajar sih. Sana Mas Wel bawa semua, temannya bawa boleh. Ke rumah boleh. Nanti makan jajan di rumah nggak apa-apa. Ayo gitu, main ke rumah yuk itu. Sana. Di sini nggak boleh berisik. Ya, yang lain juga nggak boleh berisik ya. Apa ke tempatnya Abah sana? Di rumah banyak jajan, boleh makan. Sana Adam, boleh Adam. Nah, ke tempatnya Abah sana ya, nggak usah pada berisik di sini. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita semua, yaitu membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan sampai kita pada bab yang ketiga, yaitu bab sabar, dan hadis yang ke-29 dari hadis yang dibawakan oleh beliau, atau hadis yang kelima dalam bab sabar ini. Nah, silakan dibaca. Wa bani hibbi sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma yu'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi la ya'tiyanna fa qama wa ma'ahu Sa'du bin Ubadah wa Mu'adh bin Jabal wa Ubay bin Ka'b wa Zaid bin Sa'd wa rijal radhiyallahu farufi'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
adamu fi hijrihi wa nafsuhu kaqamu fafadat aynahu faqala Sa'dun ya Rasulullah man hada faqala hadhihi rahmatun ja'alaha Allah ta'ala fi qulubi ibadihi wa fi riwayatin fi qulubi man sya'a min ibadihi wa innama yarhamu Allahu min ibadihi ar-ruhamana muttafaqun alaih wa mana taqamu tataharraku wa tattaribu. Nah, barakallahu fiik. Di sini Syekh atau Imam An-Nawawi rahimahullah taala membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qala al-mu'allif rahimahullah taala, berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, wa an Abi Zaid Usamah ibn Zaid ibn Harisah maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hibbihi wa ibn hibbih. Dan dari Abu Zaid Usamah ibn Zaid ibn Harisah, dari Abu Zaid. Abu Zaid itu seperti kita sudah terangkan berkali-kali, panggilan yang di depannya dinamai dimulai dengan Abu, itu namanya apa? Kunyah. Nah, kalau dalam bahasa kita itu bapake. Nah, wa an Abu Zaid, wa an Abi Zaid, Abi Zaid, namanya Usamah. Jadi hadis ini dari sahabat yang namanya Usamah. Dan Usamah itu dipanggil biasa dengan Abu Zaid, bapake Zaid seperti itu. Ibnu Zaid. Dan Usamah ini bapaknya Zaid juga, namanya Zaid. Ibni Harisah, kakeknya adalah Harisah. Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maula itu adalah budak yang dimerdekakan oleh tuannya. Maula Rasul berarti beliau dulunya adalah budak, kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi maulanya. Itu maula. Jadi Khadijah itu kan kaya raya. Namanya orang kaya ya punya budak gitu kan. Karena dalam dulu ada perbudakan. Nah, menghadiahkan kepada Rasulullah SAW budaknya ini, yaitu Usamah bin Zaid. Seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW membebaskannya dari perbudakan. Makanya disebut maula. Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulunya budaknya Rasul, hadiah dari istrinya yaitu Khadijah. Kemudian karena Islam itu datang untuk menghilangkan perbudakan, makanya tadi Rasulullah SAW itu apa? Membebaskannya. Jadi Islam itu datang untuk menghapuskan segala macam perbudakan, penghambaan, kecuali kepada satu penghambaan, yaitu penghambaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa hibbihi wa ibni hibbih, dan dia itu adalah hibbun, itu habib, orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Usamah ini sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Wa ibni hibbih, dan anaknya orang yang sangat dicintai Rasulullah SAW. Berarti Usamah dan bapaknya siapa? Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah merahmati keduanya. Itu dua-duanya itu mendapatkan lakop atau gelar Hibbur Rasul, habibnya, orang yang sangat dicintai oleh siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahkan untuk bapaknya yaitu Zaid ibn Harisah, saking dicintainya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu sampai dianggap anak. Makanya dipanggil Zaid ibn Muhammad. Saking apa? Disayangnya. Itu sampai-sampai dipanggil apa? Zaid ibn Muhammad. Anak-anak, astagfirullahaladzim. Pulang dulu. Yang
bawa anak tolong dikondisikan. Ingat, ini majelis ilmu, harus memuliakan ilmu. Boleh main ke tempat anak nggak apa-apa, ajak ke tempat anak. Jangan di masjid kalau memang tidak bisa mengkondisikan. Kecuali bisa dikondisikan, silakan. Ini termasuk adalah mengajarkan adab kepada anak. Anak itu nggak ada wajib untuk menuntut ilmu. Yang wajib adalah orang tua. Seperti itu. Ketika anak itu mengganggu, maka kondisikan. Seperti itu. Sampai terkondisikan dulu, nggak apa-apa. Makanya anak sediakan tempat, ada di kelas, silakan ke tempat anak, nggak apa-apa. Tapi nggak boleh kalau masjid itu untuk bermain-main, nggak boleh. Kecuali waktunya untuk bermain, nggak apa-apa. Di luar sholat, di luar kajian, seperti itu nggak ada masalah. Nah, kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Nah, jadi Usamah bin Zaid ini dua-duanya, yaitu Usamah dan bapaknya Zaid ibni Harisah, itu masya Allah semuanya adalah kekasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Zaid bin Harisah ini sampai saking Rasulullah SAW itu mencintainya, dipanggil Zaid ibn Muhammad. Makanya ini menjadi sebab turunnya ayat dalam surat, di sini surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini. Ini ayat yang 5-nya saja. Ud'uuhum li'abaihim wa aqsatu indallah. Ud'uuhum. Jadi panggillah mereka dinisbatkan kepada bapak-bapak mereka. Huwa aqsatu indallah. Ini lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya di ayat sebelumnya itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi." Allah tidaklah menjadikan pada diri seorang itu ada dua hati di dalam satu tubuhnya. Seperti itu. Wa ma ja'ala azwajukumul lati tudhahiruna minhunna ummahatikum wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum dzalikum qaulukum bi afwahihim wallahu yaqulul haqq wa huwa yahdis sabil. Di sini wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum, jangan dijadikan anak-anak angkatmu itu sebagai anak kandungmu, itu nggak boleh. Jadi makanya di ayat yang berikutnya itu tadi disebutkan ud'uhum li'abaihim, panggil mereka dengan dinisbatkan kepada bapak-bapak mereka. Huwa aqsatu indallah, hal itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Jadi barakallahu fikum, saking disayanginya Zaid ibn Harisah dan anaknya itu Usamah ibn Zaid sampai itu. Nah, makanya ini termasuk kemuliaan bagi Usamah bin Zaid dan juga bapaknya Zaid ibn Harisah. Nah, qala, dia Usamah bin Zaid itu berkata, arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Putri Nabi, sebagian rawat mengatakan bahwasanya dia adalah Zainab. Arsalat, mengutus seorang utusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan kabar. Kabarnya adalah inna bani qad ihtudira fashhadna. Sungguhnya putraku qad uhtudira ay hadarahul maut. Sungguh putraku itu sedang sakaratul maut. Fashhadna, maka putrinya ini meminta kepada bapaknya, karena dia adalah Rasul, untuk melihat akan hal itu, keadaan cucunya berarti kan, yang sedang mengalami sakaratul maut. Seperti itu.
fa arsala yuqri'us salam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus kembali utusan yuqri'us salam, untuk menyampaikan salam. Jadi beliau itu enggak langsung menemuinya. Nah, wa yaqul, kemudian berkata, bersabda, inna lillahi ma akhada wa lahu ma a'ta. Sungguh milik Allah, hanya Allah yang berhak ma akhada, untuk mengambil apa yang ia miliki, wa lahu ma a'ta, dan bagi Allah, dan haknya Allah untuk memberi. Jadi di sini kita bisa mengambil pelajaran barakallahu fikum, bahwasanya apa? Segala sesuatunya itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah terserah kapanpun bisa untuk mengambilnya, dan kapanpun bisa memberinya, seperti itu. Nah, jadi barakallahu fikum, pelajaran yang sangat berharga dari sini, ini luar biasa nih. Kalau kita bisa betul-betul mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Sungguh hak Allah untuk mengambil, dan hak Allah juga untuk apa? Memberi. Berarti hakikatnya semua yang kita miliki itu punya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita menyadari akan hal itu, maka apa? Kita akan mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Tatkala kita diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apapun hal, berupa kenikmatan, berupa kesehatan, berupa harta, berupa anak, berupa jabatan, dan yang lainnya, kita itu akan sadar diri bahwasanya itu bukan milik kita yang mutlak. Ibaratnya kita itu kayak hak guna pakai saja. Coba sih, nggak percaya, jenengan yang punya rumah, iya di surat sertifikat atas nama jenengan mungkin, tapi jenengan mati, apa masih dibawa? Kan enggak kan? Kita cuma pakai aja. Buktinya apa? Jenengan meninggal, kita meninggal, enggak pernah ada yang bawa rumah, mobil kita, kendaraan kita. Itu bukan kendaraan kita, itu kendaraan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu dititipi untuk memanfaatkannya saja. Buktinya apa? Coba aja orang kakek kita, paman kita, atau saudara kita, atau kaum muslimin yang sudah meninggal, apakah mobilnya ikut dikubur? Tidak. Berarti ini membuktikan apa? Kepemilikan itu hanya sebatas kepemilikan manfaat, bukan kepemilikan secara mutlak. Makanya barakallahu fikum, kalau pas dititipin, ya jangan sombong, justru malah harusnya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau diambil, gak usah sedih. Kenapa? Memang itu bukan milik kita. Itu. Makanya di sini Rasulullah SAW mengatakan inna lillahi ma akhadha. Sungguh milik Allah. Yang apapun yang ia mau ambil, ya memang itu milik Allah. Terserah Allah mau ngambilnya kapan. Termasuk di sini adalah tatkala putrinya Zainab, putranya hendak meninggal, ditenangkan dengan hal tersebut. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Ya punyanya Allah ya. Mau diambil kapan aja ya, silakan. Coba kalau manusia sudah sampai dalam taraf kedudukan tingkatan seperti ini, maka nggak ada yang dikhawatirkan bagi dia. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ini ciri-ciri aulia Allah. Ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, kekasih-kekasih Allah itu cirinya apa? La khaufun alaihim. Tidak ada rasa takut bagi dia. Dia nggak punya rasa takut dengan apa? Dengan kehidupan ini. Karena dia yakin semuanya sudah Allah fasilitasi. Walahum yahzanun. Dan dia tidak akan pernah sedih dengan apa yang sudah berlalu, dengan apa yang sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Hakikatnya kita bukan pemilik mutlak. Kalau manusia sudah sampai kepada tingkatan seperti ini, maka yang terjadi adalah
la khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak akan pernah hamba tersebut punya rasa takut, khawatir, dia tidak punya rasa sedih. Kenapa? Karena semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Pelajaran yang kedua dari penggalan hadis ini bahwasanya apa? Innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Pelajaran berikutnya, kita tahu ini semua milik Allah Subhanahu wa taala. Berarti harusnya kita memakainya sesuai dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Pada perkara-perkara yang diizinkan dan dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal, astagfirullah wa atubu ilaih. Misal kita punya mata. Misal kita punya tangan. Misal kita punya mulut. Misal kita punya kaki. Misal saja. Ini milik siapa? Milik jenengan atau milik Allah? Milik Allah secara hakikat. Secara pemanfaatan milik kita. Maka kita tidak boleh menggunakan miliknya yang punya kecuali apa? Pada perkara yang diizinkan oleh pemiliknya. Kita diberikan mata oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan telinga, diberikan mulut, diberikan kendaraan, diberikan rumah, diberikan segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya itu diberikan kalau kita mati sudah enggak pernah dikabur. Berarti apa? Tatkala kita menggunakannya harus pada perkara yang apa? Dibolehkan oleh yang punya. Berarti mata ini harusnya digunakan untuk perkara-perkara yang dibolehkan oleh yang punya mata ini. Siapa yang punya mata? Allah SWT. Allah perintahkan untuk melihat yang baik-baik. Allah memberikan kita mulut. Maka gunakan mulut itu sesuai dengan yang dibolehkan oleh yang punya. Siapa yang punya mulut kita? Allah SWT. Mulut kita suruh digunakan untuk apa? Rasulullah sudah memberitahukan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka falyaqul khairan, bicara yang baik, auliasmut, atau diam. Berarti dari sini Allah mengizinkan penggunaan mulut kita itu untuk apa? Berbicara yang baik. Kalau nggak bisa berbicara yang baik, diam. Dan semuanya, air kita, baju kita, rumah kita, sepeda motor kita, semuanya itu titipan Allah. Semua itu milik Allah. Maka nggak boleh kita menggunakannya kecuali apa? Pada perkara yang apa? Allah Subhanahu wa taala izinkan. Jadi jangan punya uang lalu untuk berjudi. Jangan punya uang lalu untuk berzina. Jangan punya kecerdasan tapi untuk menipu. Jangan punya kekuatan tapi untuk menindas. Jangan punya kekuasaan tapi untuk memonopoli. Jangan punya ilmu tapi untuk membodohi. Tidak. Itu semua nikmat dari Allah. Itu miliknya Allah. Makanya punya ilmu untuk mengajarkan. Punya kekuasaan untuk mensejahterakan. Punya kekayaan untuk memberikan manfaat. Punya usia untuk beribadah dan ketaatan. Itu. Karena hakikatnya bukan kita yang punya. Itu miliknya Allah SWT. Kita hanya punya apa? Hak guna pakai. Tidak punya kita secara hakikat. Barakallahu fikum. Itu. Makanya, Masya Allah, kalau kita bisa betul-betul mengamalkan, paham innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta, itu subhanallah. Sungguh milik Allah, terserah dia mau mengambilnya. Sungguh haknya Allah untuk memberi. Ya sudah.
Hakikatnya ini semua punya Allah. Sehingga apa? Harus kita mengakui hal ini milik Allah. Dan kalau Allah SWT mengambilnya, kita tidak boleh apa? Tasakhut, tidak boleh marah. Sehingga kalau anaknya meninggal, ya sudah, memang itu anak kita, tapi anak titipan. Hakikatnya adalah hambanya siapa? Allah. Ya sudah, diambil, tenang aja. Seperti itu. Dan manfaatkan nikmat tadi pada perkara-perkara yang diizinkan oleh pemiliknya, yaitu siapa? Allah SWT. Nah, seperti itu. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu itu di sisi Allah SWT memiliki ajal, memiliki waktu yang sudah tertentu. Itu. Jadi ingat, Masya Allah, kita punya yang namanya nyawa, iya kan? Berarti nyawa itu sesuatu atau bukan? Sesuatu, syai', iya kan? Berarti kata Rasulullah SAW, wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Segala sesuatu di sisi Allah itu punya jangka waktunya. Kita punya nyawa yang dibatasi oleh ajal. Maka manfaatkan nyawa kita, kehidupan kita pada ketaatan di atas jalannya Allah SWT. Kita punya anak, pasti ada batas waktu sampai kapan kita tetap bersama mereka. Kita punya rumah, ada batas waktu sampai kapan kita menempatinya. Punya kendaraan, ya seperti itu. Punya kecerdasan, punya apapun, itu ada waktunya. Tidak akan mungkin selamanya. Wa kullu syai'in indallahi bi ajalin musamma. Dan segala sesuatu di sisinya Allah punya jangka waktunya, punya batas waktu. Makanya jadikan segala sesuatu itu Allah saja. Gak usah masukkan segala sesuatu kecuali Allah semata. Jangan masukkan rumah kita di dalam hati kita. Jangan masukkan kendaraan kita di hati kita. Jangan masukkan siapapun di hati kita. Sampai pun anak istri, tidak. Hanya Allah yang ada. Mereka semua adalah miliknya Allah. Terserah Allah mau memberi, terserah Allah mau mengambil. Intinya apa? Kita selalu bersyukur dan ridho terhadap apapun yang Allah tetapkan untuk kita. Allah berikan kepada kita kedudukan, syukuri. Allah uji kepada kita dengan kekurangan, sabari. Itu saja sudah. Allah ambil dari kita anak kita, sabar. Allah beri kepada kita ladang yang luas, syukur. Seperti itu aja itu. Itu kehidupan kayak gitu aja. Tatkala bisa seperti ini sudah. Hidup kita akan tenang. Hidup kita akan damai. Hati kita akan legowo. Yang jadi masalah adalah hati, jantung yang cuma segenggaman tangan. Itu jenengan masukkan semuanya. Semuanya dimasukkan. Motor seolah-olah milik jenengan, mobil milik jenengan, rumah milik jenengan, ladang, hati segenggam tangan, jantung segenggaman tangan, dimasukkan mobil, dimasukkan rumah, dimasukkan padanya apa? Ladang, kedudukan dan ya sempit, ya kan? Gak akan muat. Nggak usah dimasukkan. Semuanya kalaulah kita memilikinya, cukup ada di mana? Genggaman saja. Bisa memakainya, bisa memanfaatkan, tapi jangan pernah dimasukkan ke hati kita. Yang di hati kita cuma satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Kenapa hidup kita nggak tenang? Itu karena itu, semuanya dimasukkan itu. Kerjaan dimasukkan ke hati, dipecat musuh. Pusing. Kan seperti itu. Sawah dilebok nang hati, ya ora bedeng hati ini.
Iya kan? Sawah terang, orang ana banyu, gagal panen, kenang wereng, akhirnya apa? Gerutang-gerutu, iya kan? Karena dimasukkan ke hati. Kalau orang beriman, sawahnya lagi apa? Keterangan, gagal panen, innalillahi ma akhadha. Semuanya milik Allah. Allah bebas untuk apa? Mengambilnya, silakan. Kalau pas diberi dengan apa? Hasil panen yang begitu melimpah, walahu, itu miliknya, itu haknya bagi siapa yang Allah hendaki untuk diberi. Akhirnya apa? Dia nggak sombong, sama disijing nandur nyong, seperti itu. Naudzubillah. Nah seperti itu. Coba bayangkan betapa tenangnya kita tatkala kita sudah sampai pada kedudukan seperti itu. Coba apa yang akan, coba masalahnya semuanya dimasukkan, istri dimasukkan, anak dimasukkan ke hati, semuanya dimasukkan ke hati, gak muat hati kita. Istrinya mati, stres, anaknya mati, melu bunuh diri. Bahkan ada yang apa, pacare mati, udah mati malah, putus sama pacar, iya kan? Sampai rela bunuh diri coba, iya kan? Atau gagal tunangan, sampai minum baygon coba, atau karena utang sampai bunuh diri coba. Subhanallah. Kenapa? Karena dunia dimasukkan ke dalam hati. Jangan pernah dunia itu masukkan ke hati kita. Seandainya memiliki boleh nggak? Silahkan saja, tapi pegang saja. Seperti itu. Ini masya Allah sudah ada dalam ajaran kita. Itu tenang banget loh. Masya Allah. Makanya cari ketenangan itu di petunjuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dengan pangkat, bukan dengan harta, apalagi wanita atau ke klub-klub, ke diskotik dan yang lainnya, itu tidak. Tidak akan pernah menemukan kebahagiaan dan ketenangan hati kecuali kita mencarinya di Al-Quran, kecuali kita mencarinya di petunjuk hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak akan, demi Allah, gak akan. Semuanya fana, yakin. Silahkan sih. Nah, seperti itu. Kemudian fal tasbir wal tahtasib, maka perintahkan putri saya itu yang lagi diuji, anaknya sedang sakarat itu, untuk sabar dulu. Nah ini kan bab kita, bab untuk bersabar. Memang wal tahtasib, dan untuk mencari pahala dengan kesabaran tadi. Karena yang namanya hidup itu cuma ada dua. Kalau nggak sarro doro, kalau enggak kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi diri kita. Iya kan? Kalau lagi mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, falyahmadillah, pujilah Allah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kalau lagi mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan untuk kita, fal tasbir, maka bersabarlah. Ini dan wal tahtasib, dan mencari apa? Pahala. Itu. Anaknya sakit, maka sabar dan mencari apa? Pahala dengan kesabaran kita, yaitu jangan sampai kita akhirnya mencerca takdir, mengumpat Allah. Jangan sampai. Karena kalau Allah sudah berkehendak dengan sesuatu, itu tidak akan pernah ada yang bisa apa? Menghalanginya. Fa'alul lima yurid. Allah itu maha bisa merealisasikan apa saja yang Allah SWT kehendaki. Gak ada pilihan. Pilihannya apa? Bersabar. Justru di situ ada ladang pahala dengan kesabaran kita. Makanya ini Rasulullah SAW memerintahkan kepada utusan untuk menyampaikan kepada putrinya apa? Fal tasbir wal tahtasib. Sabar dulu dan cari pahala dengan ujian
tadi. Masya Allah, subhanallah. Itu tenang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sabar, dan selalu dalam bagaimanapun keadaan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa mengambil pahala. Harusnya kita bisa seperti itu kalau kita mempelajari kehidupan beliau. Setiap keadaan harusnya kita bisa. Dalam waktu luang kita bisa mendapatkan pahala dengan belajar, dengan membaca Quran, dengan membaca hadis, membaca tafsir. Dalam waktu sempit kita bisa mencari pahala. Dengan apa? Dengan tidak bermaksud kepada Allah. Seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan ini, fa'arsalat ilaihi. Kemudian putrinya tadi kembali mengutus utusan. Karena Rasulullah SAW belum datang. Tuksimu alaihi layatiyannaha. Dia betul-betul putrinya ini bersumpah agar Rasulullah SAW itu betul-betul datang. Seperti itu. Faqoma, maka tatkala utusan tadi sampai lagi kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berdiri. Wa ma'ahu Sa'ad ibni Ubadah, dan beliau berdiri dan pergi bersama dengan Sa'ad ibni Ubadah, wa Mu'ad ibni Jabal, wa Ubay ibni Ka'ab, wa Zaid ibni Thabit, wa rijalun, dan beberapa orang yang sedang duduk-duduk bersama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian farufiya ila Rasulullah SAW as-sabiyyu, sampai sudah di tempat putrinya, di mana putranya itu sedang sakaratul maut, sedang sakit seperti itu. Maka diangkatkan anak tersebut, cucunya berarti, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'aqadahu fi hijrih. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendudukkan di putrinya, berarti cucunya tadi, di pangkuannya. Wa nafsuhu taqaqqa'a, dan nafasnya itu sudah taqaqqa'a itu ngep-ngepan. Itu bahasa Indonesia apa? Tersengal itu, ngep-ngepan. Jadi sudah memang lagi menghadapi betul-betul sakaratul maut. Dari sini bisa tahu bahwasanya sakaratul maut itu hal yang sangat sakit, ujian yang sangat besar. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan dalam sakaratul maut kita, dan untuk dihusnul khotimahkan dalam kematian kita. Allahumma amin. Seperti itu. Nah, makanya umuman hampir semuanya kan orang meninggal pasti matanya dalam keadaan terbuka. Salah satunya karena kaget, mungkin karena sakit juga, mungkin karena melihat malaikat dan yang lain. Itu. Bahkan naudzubillah itu. Bagi orang-orang yang bermaksiat dan kufur kepada Allah, kadang Allah tampakkan bagi kita untuk menjadi pelajaran. Sakaratul maut yang sangat mengerikan. Sampai suaranya seperti itu kan. Gitu kan. Mau meninggal itu susahnya bukan. Diuji dengan sakit yang lama banget, dan yang lainnya seperti itu. Nah, fafadat ainahu, kemudian kedua mata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu meneteskan air mata. Bahkan fadat itu menetes dengan deras. Berarti Rasulullah SAW betul-betul nangis. Faqala Sa'ad, ya Rasulullah, ma hadza? Maka Sa'ad ibn Ubadah berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini apa? Maksudnya melihat Rasulullah SAW menangis itu khawatirnya tangisan tersebut adalah tangisan ketidakridhoan Rasul dengan kematian cucunya. Seperti itu. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, faqal, maka beliau bersabda, hadihi rahmatun, air mata ini adalah air mata kasih sayang. Ja'alahu Allahu ta'ala fi qulubi ibadihi,
yang Allah Subhanahu wa taala menanamkannya di hati-hati para hamba-hamba. Memang namanya manusia pasti akan apa? Merasa sedih tatkala ada cobaan yang apa? Menimpa di dia. Wajar, berarti manusiawi orang itu nangis, sedih, itu wajar. Jadi bukan tanda keimanan kemudian bapaknya meninggal atau anaknya meninggal malah guyung-guyu seperti itu. Luar biasa ya jenengan, keimanan luar biasa. Wong bapaknya apa anaknya meninggal, bojone meninggal kok apa? Cengar-cengir bae malah happy-happyan seperti. Ya kan nggak boleh sedih, nggak boleh apa, sudah ketetapan Allah. Ini coba bawa ke Banyumas lah. Seperti itu. Khawatirnya ada sesuatu yang konslet gitu kan. Masa sih? Nggak ada lah seperti itu kan. Seperti itu jelas ada sesuatu yang apa? Bermasalah di saraf otaknya mungkin itu ya. Ada kelainan jiwa seperti itu. Jadi manusiawi. Tatkala orang itu bersedih dengan sesuatu yang menimpa dia berupa musibah, itu manusiawi. Tapi ingat, sesedih-sedih itu tidak boleh menjadikan dia apa? Marah dengan takdir, dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW tatkala putranya Ibrahim itu meninggal, itu Rasulullah SAW bersabda, sungguh hati ini sedih, sungguh air mata ini mengalir, dan kami sangat merasa kehilangan dengan perpisahan dengan engkau wahai Ibrahim. Tapi saya tidak akan pernah mengatakan kecuali apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusiawi sedih itu. Tapi jangan sampai mengumpat. Ya Allah, ya Rabbi, bojone kula saweg singgo tulang punggung kok meninggal si pripun iki. Mboten kenging. Sedih suaminya meninggal enggak ada masalah. Itu manusiawi. Karena dia mungkin ya orang yang dia kasihi, orang yang hidup bersama dan yang lainnya. Tapi enggak boleh sampai kita mengucapkan keburukan terhadap ketetapan Allah atau tadi mengumpat takdir Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Ya sedih-sedih. Ya biasa saja sedih, tapi jangan sampai tidak ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, seperti Rasulullah SAW di sini, beliau menangis. Tapi tangisan ini adalah tangisan kasih sayang. Putune meninggal ya wajar. Seorang kakek pasti akan menangis karena sedih sebagai wujud kasih sayangnya. Bahkan kalau nggak bisa menangis, bisa-bisa memang nggak ada kasih sayang seperti itu. Wa fi riwayatin, dan di riwayat yang lain, fi qulubi ma syaa min ibadihi wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Itu air mata yang mengalir itu adalah sebagai bentuk kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan kepada hamba-hambanya yang Ia kehendaki. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama, dan sungguh Allah itu menyayangi dari hamba-hambanya yang penyayang. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan bentuk amalan dia. Dia orang penyayang, maka Allah akan pasti menyayangi dia. Dia orang pemurah, pasti Allah akan lebih murah kepada dia. Dia orang baik, pasti Allah akan lebih baik pada dia. Seperti itu. Makanya barakallahu fikum, segala kebaikan yang kita lakukan itu kembali kepada kita. Allah tidak butuh kebaikan kita, sama sekali nggak butuh. Sedikit pun Allah tidak membutuhkan dari ketakwaan kita, dari kebaikan kita. Semuanya kembali kepada kita. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Lau kana awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulkihi syai'an." Kalau seandainya seluruh orang dari awal sampai akhirnya manusia, dari jin dan manusianya, semuanya itu
taat seperti taatnya Nabi misalnya sallallahu alaihi wasallam, mazada dzalika fi mulki syai'an, tidak akan pernah menambah sedikit pun pada keagungan dan kekuasaannya Allah Subhanahu. Enggak akan, karena memang Allah enggak butuh. Seperti itu, subhanallah. Kembalinya kepada siapa? Kepada kita. Buktinya apa? Ini salah satu buktinya. Innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Allah menyayangi, merahmati pada hamba-hambanya yang penyayang. Iya kan? Berarti kalau kita menyayangi sesama, kita menyayangi anak istri kita, menyayangi orang tua, menyayangi kaum muslimin, menyayangi tetangga, menyayangi siapapun, hakikatnya kita akan mendapatkan siapa? Kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Dan itu semuanya dikiaskan. Semua amalan baik itu Allah akan balas lebih baik daripada amalan tersebut. Seperti itu. Sedekah, kita berinfak, itu Allah akan balas lebih. Makanya jenengan lihat itu, orang-orang yang kaya raya itu hampir semuanya adalah orang-orang yang sangat dermawan. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, mana qasat shadaqatun min malin. Namanya sedekah itu tidak akan pernah mengurangi harta kita. Syekh Ar-Rajhi, yang pemilik Bank Rajhi itu di Saudi Arabia, yang kayanya nggak umum, itu subhanallah, bagaimana beliau itu bersedekah, luar biasa. Sampai punya bank sendiri, wah, punya perkebunan, punya apa saja itu. Bagaimana kedermawannya itu luar biasa. Nah, ini juga bisa kita ambil pelajaran penting. Kalau kita merasa rezekinya sempit, hidupnya susah, jangan-jangan kita cuma hanya mementingkan diri sendiri. Kenapa rezekinya sempit? Orang itu awet kok, orang itu sedekah, kan seperti itu. Kenapa hidupnya susah, bete, apalah bahasa wong itu apa? Ini bahasanya wong nom kan bete, bad mood itu apa? Gundah gulana, seperti itu. Kenapa? Banyak masalah, banyak problem, gelisah, seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak pernah menguraikan, memberikan bantuan, solusi kepada orang lain. Coba sih, semakin kita memberikan manfaat kepada orang, kepada sesama, maka akan semakin hidup kita tenang, semakin hidup kita lapang. Antum mau apalah? Mau pengen hartanya berlimpah, jor-joran dalam sedekah. Antum pengen masalahnya itu dipermudah, kasih solusi kepada siapa? Masalah-masalah yang dihadapi oleh saudara, tetangga, ataupun siapa, seperti itu. Makanya Rasulullah SAW sampai bersabda itu, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah yang paling memberikan manfaat kepada yang lain. Kembali ke siapa? Ke dia sendiri. Silakan dibuktikan. Jangan cuma menjadi pengetahuan, tapi diamalkan. Itu Masya Allah. Jadi silakan koreksi. Kita ngoreksi diri kita sendiri. Rezekinya angel, seret, dan yang lain. Coba sih koreksi. Bulan ini dari rezeki kita, gaji kita mungkin yang 2 juta atau 3 juta. Coba berapa yang diberikan kepada orang lain. Silakan. Berapa yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini pantas nggo dhewek kabeh. Nggo jajan, nggo dolan, nggo kiye, seperti itu. Coba. Begitu juga, kenapa masalah itu senantiasa datang kepada kita? Coba, sudah berapa manfaat kita berikan kepada orang? Atau nggak pernah memberikan manfaat sama sekali? Ya pantas. Jadi itu, Masya Allah, ini syariat yang mulia sekali itu. Islam itu luar biasa. Nah, itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Dan memang tadi ya, kita harus mengajarkan kepada anak-anak itu adab pertama itu. Nggak apa-apa, karena mereka itu memang bermain. Kebutuhan mereka adalah bermain.
bermain. Makanya kasih permainan. Beri mereka waktu untuk bermain. Kalau lagi bukan tempatnya bermain, jangan biarkan mereka bermain. Seperti itu. Ya abot, kadang nangis, kadang ini dan itu. Iya, tapi ya jenenge tarbiyah mendidik ya memang kudu sabar. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.